Pertama, kita hari ini akan belajar tentang menyederhanakan akar A plus minus 2 akar B dan merasionalkan bentuk akar. Yang pertama adalah menyederhanakan bentuk akar kuadrat dari A plus minus 2 akar B. Nah, kita ingat kembali bahwa apabila ada perpangkatan dalam bentuk aljabar seperti ini, maka bisa diartikan sebagai berikut. Misalnya akar M ditambah akar M kuadrat, berarti semuanya dikalikan. Akar N dikali akar N, ingat ya, kalau akar dikali akar N kali akar N, maka akar N, maka akar N kuadrat. Terus berikutnya, nah dikali seperti ini. Ini waktu pelajaran SMP ya. Maka hasilnya apabila dia akar dikuadratkan, akar kuadrat dikuadratkan, maka akarnya hilang. Akar N, nah ini karena variabelnya sama dan bentuk akarnya juga sama, maka ini menjadi 2 akar Mn. Di sini ada angka 1, maka 1 tambah 1, 2, maka ini 2 akar Mn, ini apabila variabelnya sama. Terus apabila akar M kuadrat, maka hasilnya adalah M. Maka hasil akhirnya adalah N plus M, ini bisa pindahkan ke depan, N plus M plus 2M, 2 akar M, N. Jadi kita simpulkan bahwa akar N ditambah akar M kuadrat itu hasilnya adalah M plus N ditambah 2 akar M kali N. Apabila kedua ruas ini kita akarkan, maka hasilnya adalah sebagai berikut. Nah, kanan kiri kita akarkan. Nah, yang sebelah kiri karena ini kuadrat ya, karena ini kuadrat diakarkan kuadrat, maka akarnya hilang, maka menjadi akar N ditambah akar M sama dengan akar M plus N ditambah 2 akar Mn. Nah, kita lihat apa hubungannya dengan judulnya. A plus minus ini artinya ada dua ya, ada dua kondisi, yang satunya bisa saja plus, yang satunya bisa saja min. Nah, ini ada A plus minus 2 akar B. Nah, kita anggap bahwa A itu adalah M plus N dan B itu adalah M kali N. Maka apabila bentuknya akar dari A plus 2 akar B, ini yang plus, maka bisa diartikan sebagai akar M plus N ditambah 2M kali N, ya, dimana A-nya adalah penjumlahan dan B-nya adalah perkalian. Maka hasil penyederhanaannya adalah akar M ditambah akar N. Kembali seperti yang ke depan lagi. Nah, apabila pengurangan, maka akar kuadrat dari M plus N dikurang 2 akar dari Mn, akar dari M kali N sama dengan akar M dikurang akar N. Nah, ini yang di sini bisa saja akar N dikurang akar M ya. Nah, ini boleh kebalik, yang minus boleh kebalik, yang plus ya boleh kebalik ya. Nah, jadi di sini kita lihat bahwa bentuknya harus ada 2 akar B, maka bisa menentukan akar M dan akar N-nya. Harus bentuknya seperti ini, harus ada duanya. Nah, 2 ini apabila masuk ke dalam akar, maka hasilnya adalah A plus minus 4 akar 4B ya kalau masuk dalam akar. Tapi bentuknya harus seperti ini biar kita mudah mencari, menyederhanakannya seperti ini. Kita lihat contoh. Sederhanakan bentuk akar 5 dikurang 2 akar 6. Nah, kita lihat 5 ini akar 6. Nah, ini bentuknya sudah ada duanya. Nah, kita bisa langsung mengerjakan ini. A-nya 5, B-nya 6 ya. A-nya 5, B-nya 6. Ingat selalu bentuknya. Nah, apabila dijumlah hasilnya 5, apabila dikali hasilnya 6, yaitu adalah 2 dan 3. Yang satunya 2 tambah 3, 2 kali 3. Maka bentuk akar kuadrat dari 5, 2 akar 6, 5 dikurang 2 akar 6, itu akan sama dengan akar dari dalam kurung 5 ini dirubah menjadi 2 plus 3, dan 6 ini dirubah menjadi 2 kali 3. Jadi bisa disimpulkan bahwa M-nya adalah 3, N-nya adalah 2. Atau bisa langsung, karena ini boleh dibalik ya, maka bisa saja 5 dikurang 2 akar 6 sama dengan akar 2 dikurang akar 3. Atau bisa saja hasilnya adalah akar 3 dikurang akar 2, sama saja ya. Contoh yang kedua, sederhanakan bentuk akar 6 plus akar 32. Nah, akar 32 ini depannya belum ada 2, maka kita harus menyederhanakan supaya di sini akan muncul angka 2. Nah, kita tahu sendiri bahwa 32 sendiri adalah perkalian dari 4 kali 8. Kenapa 4? Kenapa tidak 16? Ya, karena di sini nanti 4 ini gunanya kalau ke depan itu menjadi angka 2 ya. Maka menjadi 6 ditambah 2 akar 8. Nah, sudah sampai kondisinya seperti ini. Maka A-nya adalah 6, B-nya dan 8. Nah, 6 di sini dan 8 di sini harus ada hubungan. Kalau dijumlah hasilnya 6, kalau dikali hasilnya 8. Maka 2 plus 4 dan 2 kali 4. Maka bisa diartikan bahwa akar 6 plus 2 akar 8 ini sudah penyederhanaannya dari atas ya. Ini bisa disimpulkan 6 ini adalah 2 plus 4 dan 2 dalam kurung 2 akar 2 kali 4. Nah, berarti M-nya itu adalah 4, N-nya adalah 2. Maka bisa disimpulkan bahwa 6 plus 2 akar 8 adalah
penjumlahan dari akar 4 ditambah akar 2. Nah, akar 4 sendiri bisa diakarkan. Hasil akhirnya adalah 2 plus akar 2 atau akar 2 plus 2. Nah, contoh yang lebih kompleks yang ketiga. Akar pangkat 4 dari 49 dikurang 20 akar 6. Akar pangkat 4 ya. Jadi kalau yang contoh sebelumnya itu akar pangkat 2 kalau tidak ditulis di sininya, ini akar pangkat 4. Nah, akar pangkat 4 itu artinya apa? Bahwa akarnya ada 2 kali atau double akar ya. Kalau akar pangkat 8 berarti 3 kali ya, 3 tingkat akarnya. Nah, kita lihat di sini 2 ini 20 ini akar 6. Jadi di sini usahakan ada angka 2. Ya. Nah, 20 ini bisa dipisahkan menjadi 2 kali 10. Nah, di mana 10 sendiri ini harus masuk ke dalam 6. 10 ini adalah hasil dari akar 100. Maka akar 100 dikali akar 6 maka menjadi akar 600. Nah, berarti A-nya adalah 49 dan B-nya adalah 600. Nah, berapakah angkanya kalau dijumlahkan 49 kalau dikali 600? Yang pertama, kalau dijumlahkan itu hasilnya 49 adalah 25 plus 24. Dan sedangkan kalau perkaliannya 600 adalah 25 kali 24. Nah, jadi M dan N-nya adalah 24 ya. M-nya 25 dan N-nya 24. Kita langsung masukkan ke jawabannya. Nah, ini kan akar yang pertama ini menghasilkan akar 25 dikurang akar 24. Atau akar 24 dikurang akar 25. Boleh saja. Nah, di sini kita lihat ya. Akar 25 sendiri adalah 5. Maka 5 dikurang akar 24. Karena di sini akarnya masih ada ya. Karena akarnya double. Maka kita usahakan lagi di sini harus muncul angka 2. 24 itu adalah kalau dipisah dalamnya adalah akar 4 dikali akar 6. Ya. Kenapa akar 4? Karena biar menjadi angka 2. Nah, akar kuadrat dari 5 dikurang 2 akar 6. Maka A-nya 5, B-nya 6 ya. A-nya berapa kalau dijumlah hasilnya 5 kalau dikali 6? Kalau dijumlah hasilnya 5 yaitu 2 tambah 3, sedangkan kalau dikali hasilnya 6 adalah 2 kali 3. Jadi M-nya adalah 3 dan N-nya sama dengan 2 karena ini pengurangan, maka hasilnya akhirnya adalah pengurangan juga. Kalau ini penjumlahan hasilnya penjumlahan juga ya. Jadi bentuk akhir dari penyederhanaan dari akar pangkat 4 dari 49 dikurang 20 akar 6 yaitu adalah akar 3 dikurang akar 2. Lanjut, merasionalkan bentuk akar. Nah, kita ingat kembali bahwa ini sebelumnya, kalau sebelumnya tadi adalah akar A plus akar B kuadrat ya, kuadrat. Nah, sekarang kalau beda tanda dikalikan ya, A min akar B dikali A plus akar B. Nah, ini dilihat di sini lain tanda ya. Kalau lain tanda segini langsung saja itu hasilnya adalah A kuadrat dikurang akar B kuadrat ya. Kalau lain tanda dan angkanya sama, langsung lakukan langkah seperti ini, atau kamu ngitung seperti tadi dikali ini dikali itu boleh, tapi sama saja kondisinya. Nah, karena ini akar B kuadrat maka bisa disederhanakan menjadi akar A kuadrat dikurang B. Nah, ini ingat kembali untuk merasionalkan bentuk akar. Kita langsung lihat contohnya. Nah, merasionalkan itu artinya penyebutnya itu dalam bentuk akar ya. Nah, kita lihat contohnya 5 per 2 plus akar 5. Nah, ini yang bawah sini pelajaran SMP kita ingat kembali. Penyebutnya kita kalikan dengan sekawan. Angka sekawan dari penyebutnya. Ya, 2 dikurang akar 5, 2 dikurang akar 5. Ini dari penyebutnya. Kalau penyebutnya plus, berarti pengalinya adalah min. Ini muncul dari mana? Ini dari muncul bukan hanya tiba-tiba ya. Ini muncul dari angka 1 karena ini kan kalau dibagi hasilnya 1 ya. 1 di sini nggak pernah ditulis, makanya muncul seperti ini, bukan muncul tiba-tiba. Nah, kita kalikan ya, jangan kamu coret. Ini kalau kamu coret nggak hilang akar yang satunya, maka harus kamu kalikan masuk. 5 kali 2 adalah 10, 5 dikali min akar 5 adalah min 5 akar 5. Nah, kita lihat yang bawah. Yang bawah seperti tadi, cuma lain tanda, langsung saja yang depan diakarkan terus dikurang, selalu kurang ya, akar 5 kuadrat karena di sini akar 5. Maka ini tidak bisa dioperasikan yang atas 10 min 5 akar 5. Nah, ini yang bawah 2 kuadrat 4 akar 5 kuadrat maka 5 ya. Maka ini menjadi 10 dikurang 5 akar 5 karena dibagi min 1, semuanya dibagi min 1, maka hasil akhirnya adalah min 10 ditambah 5 akar 5. Kita lanjutkan contoh yang lebih kompleks. Rasionalkan bentuk 1 per 2 plus akar 5 plus akar 7.
Nah, ini kan ada tanda plusnya 2 kali ya. Jadi kamu nggak bisa mengalihkan dengan yang satunya 2 min akar 5 dikurang akar 7. Maka kamu harus rubah bentuknya. Ini dikasih tanda kurung 1 per dalam kurung 2 plus akar 5 ditambah akar 7. Ya, harus dirubah seperti ini, atau juga boleh 2 plus akar 5 plus 2 plus dalam kurung akar 5 plus akar 7, boleh. Nah, harus kamu rubah menjadi 2 suku seperti ini. Ini kan 1 suku karena satu tanda kurung, dan ini 1 suku, maka 2 suku. Nah, kita lihat. Nah, ini kan 2. Nah, penjumlahannya di sini ya. Hati-hati penjumlahannya di sini. Maka yang rubah adalah yang di sini, pengurangan, dia menjadi pengurangan di sini. Ini tetap tanda plus karena ini satu kesatuan. 1 per 2 plus akar 5 plus akar 7 dikali dengan dalam kurung 2 plus akar 5 tutup kurung min akar 7. Nah, ini min ya. Ini kalikan 1, maka hasil yang atas tetap ya, karena dikalikan 1, 2 plus akar 5 min akar 7. Yang bawah sekarang kita lihat kondisinya di sini juga sama ya. Yang lain cuma tanda minus di sini. Maka ini bisa saja 2 plus akar 5 dikuadratkan dikurang akar 7 kuadrat ya. Sama seperti sebelumnya. Nah, kita operasikan yang atas tetap 2 kuadrat. Nah, ini langsung saja. Ini kamu boleh langsung kalikan seperti cara yang pertama tadi, atau bisa langsung 2 kuadrat ya. 2 kali 2 kali 5 akar 5 terus akar 5 kuadrat terus dikurang akar 7 kuadrat itu adalah 7. Maka hasilnya 2 plus akar 5 dikurang akar 7, yang bawahnya 4 plus 4 akar 5 plus 5 min akar 7. Nah, yang di bawahnya ini bisa 4 ditambah 5 dikurang 7. Maka hasilnya adalah 12 akar 5 dikurang akar 7 per 2 plus 4 akar 5. Nah, kita lihat penyebutnya masih dalam bentuk akar. Maka dilakukan ulang lagi. Ya, maka dikalikan lagi. Dikalikan dengan 2 min 4 akar 5. Yang atas juga dikalikan 2 min 4 akar 5. Nah, untuk yang atas kita kalikan seperti biasa. 2 kali 2, 4. 2 kali min 4 akar 5, 8 min 8 akar 5. Plus akar 5 dikali 2 adalah 2 akar 5. Plus akar 5 dikali min 4 akar 5 adalah 4 akar 25 ya. Akar 5 kali akar 5 adalah 25, akar 25. Min akar 7 dikali 2, 2 akar 7. Sedangkan min akar 7 dikali min 4 akar 5, karena min kali min hasilnya plus. Karena yang ada akarnya 4 dan 5 dan 7, maka yang dikalikan adalah 5 kali 7 akar 35. Kita lanjutkan. Nah, akar 25 ini kan 5. 4 kali 5, 20 min 20. Berarti 4 dikurang 20 itu hasilnya adalah min 16. Nah, akar 5 yang ada akar 5 yaitu min 8 dan plus 2. Min 8 plus 2 adalah min 6 akar 5. Sedangkan min 2 akar 7 nggak ada kawannya, tetap min 2 akar 7 plus 4 akar 35. Nah, kita lihat di sini min, 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 di sini min. Ini plus, ini min. Ya, kamu bagikan semua, maka menjadi 16 plus 6 akar 5 plus 2 akar 7 min, karena ini plus bagi min 4 akar 35. Jadi inilah hasil akhirnya. Oke.